kemuliaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sekarang sudah berada pada tanggal 15 bulan Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, pertengahan daripada bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini menjadi mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bermula haji itu bulan yang sudah diketahui atau sudah maklum diketahui dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan apa saja bulan haji itu? Yaitu dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Inilah bulan-bulan haji. Karena itu kita berada di bulan haji, yaitu bulan Dzulqa'dah. Makanya kadangkala kita dikelupakan bahwa mulai Syawal itulah masuk daripada rentetan ibadah-ibadah haji. Dan kepada kita yang sudah melaksanakan ibadah haji menjadi renungan. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali lagi untuk menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, karena memang ini rukun daripada rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji man istata'anya, jikalau mampu semuanya. Nah, tanda daripada kemabruran ibadah haji kita selalu mengenang bagaimana kita waktu berada di Arafah, bagaimana waktu kita berada di Muzdalifah, bagaimana waktu kita berada di Mina. Nah, inilah rentetan-rentetan ibadah haji dan mengenang semua perjuangan para nabi-nabi Allah. Lalu bulan Dzulqa'dah juga disebutkan dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Bulan apa aja itu? Bukan Januari sampai Desember. Karena Januari sampai Desember ini udah kemarin nih buatan orang-orang Yahudi. Tapi kita lebih mengenal hari Minggu ini dibanding hari Ahad. Padahal kalender dahulu, kita ini umat Islam udah kalah nih. Udah kalah kita umat Islam. Dahulu kalender waktu kita masih anak-anak, waktu kita masih remaja atau di kampung itu kalender adanya hari Ahad. Nggak ada hari Minggu. Tapi mulai perubahan politik kita dilalaikan, bahkan sampai kalender pesantren pun sudah banyak berubah menjadi hari Minggu, yang harusnya kalender itu hari Ahad. Karena nama hari itu Ahad, Isnin, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Khamis, Jumu'ah, Sabtu. Nggak ada hari Minggu, itu buatan orang-orang Yahudi itu. Kita sekarang ke bawah, ini hari apa, besok hari Minggu. Padahal ini hari harus bagaimana kita caranya? Karena sudah mulai tahun 2000-an udah mulai kalender berubah. Ada sebagian yang Minggu, ada yang Ahad. 2025 begitu juga, 2005. 2010 sudah mulai banyak. Tambah terakhir 2016 Minggu sudah mulai masuk semua kalender-kalender pendidikan, kalender-kalender di pemerintahan.
Hilang kalender yang mengatakan itu hari Ahad. Kadang masih ada pesantren-pesantren salafi yang tua-tua masih mempertahankan. Tapi percetakannya kagak ada hari Ahad. Percetakannya sudah diganti menjadi hari Minggu. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu nama bulan sudah dibikin oleh Allah. Dari mulai apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ini udah dahulu sebelum manusia, sebelum Nabi Adam diciptakan, ini nama bulan sudah ada. Cuman kita kadang-kadang umat Islam lebih memilih karena sesuai kalender di negara kita, lebih memilih pakai kalender Masehiyah. Gajian tanggal berapa? Bulan apa nih? Kita lebih condong ke situ. Ini Lebaran Idul Adha tanggal berapa? Saya bilang tanggal 10 bulan Zulhijjah. Tetap aja kita nyari yang kalender kita ini bulan apa nih? Mei 27 Mei. Jadi inilah minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Apa saja? Zulqa'dah nih pertama nih bulan. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 3 bulan berturut-turut. Makanya alhamdulillah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sampai berada kita di bulan yang mulia ini. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab. Nah, rangkaian ibadah haji yang dilaksanakan. Nah, jadi ibadah haji ini kan memang apa? Sudah ada dari zaman dilaksanakan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi ini pesejarahnya haji ini beda dengan apa ibadah-ibadah yang lain. Allah perintahkan sholat kepada semua para nabinya, ada perintah sholat. Semua para nabi diperintahkan sholat, tata cara sholatnya beda-beda. Allah Subhanahu wa taala perintahkan zakat, semua para nabi diperintahkan kepada umatnya untuk membayar zakat. Di antaranya umat Nabi Allah Musa alaihi salam. Qarun lah yang kagak mau membayar zakat. Lalu ibadah puasa, semua para nabi dan rasul diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tata caranya pun berbeda-beda. Di antaranya yang kita tahu sajalah puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam. Hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besok tidak, terus menerus begitu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa 1 bulan, yaitu di bulan Ramadan. Lalu pelaksanaan ibadah haji, semua para nabi ada perintah sholat, dan ini berbeda. Semua para nabi ada perintah zakat, dan ini pun tata caranya berbeda. Semua perumat, semua nabi ada perintah puasa, pun tata caranya berbeda. Hanya ibadah haji yang semuanya ini ibadah yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Ibadah haji ini nggak bisa di bulan lain, yaitu berada dari bulan tadi Ashhur Ma'lumat sudah mulai jalan. Ashhur Ma'lumat itu dari Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Itu bulan-bulan haji dari zaman dahulunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika berada di Madinah untuk menunaikan ibadah haji, dari bulan apa perjalanan yang sangat lama menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tempat yang sama, waktu yang sama, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, karenanya ibadah haji di antara rukun adalah yang membedakan dengan umrah, al-hajju Arafah. Yang membedakan antara ibadah haji dengan ibadah umrah, ibadah haji ini wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah, puncak daripada pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Arafah.
Nah, di dalam tafsir dijelaskan kenapa wukuf itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, mereka wukuf semuanya. Dan ini menjadi rukun. Apabila ditinggalkan rukun, maka tahun depan wajib mengulang. Karena tidak sah ibadah hajinya. Maka orang yang sakit dalam posisi keadaan apapun, pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, semua yang melaksanakan dan berangkat untuk menunaikan ibadah haji dibawa semua untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, di dalam tafsir itu kenapa wukuf di Arafah tanggal 9? Saya baca di sana apa? Bahwa tanggal 9 Dzulhijjah atau dikenal dengan hari Arafah, itulah pertemuan Nabi Allah Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa. Setelah 100 tahun. Nah, ini ada yang mengatakan di dalam kitab itu, ada yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 100 tahun. Jumhurul ulama kompak bahwa pertemuan Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa setelah 100 tahun lamanya berpisah ketika dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, manusia baru berdua gara-gara Nabi Allah Adam terjebak dengan Ibu Hawa, terjebak dengan makan buah khuldi, akhirnya dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpisah 100 tahun. Kita ini sekarang umur segini aja udah pusing, nggak bertemu sama istri kadang-kadang pusingnya bukan kalah. Ini 100 tahun berpisah. Cari warteg kagak ada, rumah makan Padang kagak ada, cari makanan kemana? Makan makanan seadanya. Makanya manusia doyan buahan, doyan daun-daunan. Karena dahulu Nabi Adam untuk hidup pun mempertahankan kehidupan dengan apa yang ada dia makan. Nah, wukuf itu pertemuan Nabi Allah Adam dengan ibunda Hawa tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau dikenal dengan hari Arafah. Setelah 100 tahun berpisah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka prosesi ibadah haji yang dilaksanakan saudara-saudara kita atau kita yang telah melaksanakan daripada rangkaian ibadah haji, yaitu lambang pertemuan antara Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa. Maka ada di Jabal Rahmah banyak orang yang berdoa di sana, mohon kepada Allah Subhanahu. Banyak pengantin baru atau yang sudah pada itu nulis namanya, nama istrinya, batu tulis lambang percintaan. Jangan. Jadi nanti kalau ada yang berangkat umroh atau berangkat haji, jangan ngotorin, tulis bawa spidol yang bawa hilang namanya. Wah, Pak Haji Anu dengan istri. Doa yang banyak di sana. Dulu ada teman doa di sana salah doa, tapi kagak salah sih doanya. Dia doa di Jabal Rahmah, minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu tolong setelah pulang haji ini biar saya bisa kembali nikah kembali. Istrinya dibilangin, oh ibu suami nggak kagak doa di sini mah sama aja. Pulang haji nikah lagi, kata saya kan apa? Istrinya nggak percaya. Nah, di situ doa yang dikabulkan. Di antara doa yang dikabulkan adalah di Jabal Rahmah, wukuf di Arafah. Itulah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah Jawa bayangkan berbuat dosa sekali, Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga, dipertemukan 100 tahun. Bagaimana kita yang setiap hari kadang-kala sering berbuat dosa? Wow, kita berbuat dosa satu hari kita, besoknya nyantai aja lagi. Nabi Adam itu yang menjadi penyesalan bahwa dia dikeluarkan dari surga hanya berbuat dosa satu kali. 100 tahun dipertemukan dengan istrinya. Kita berbuat dosa hampir setiap hari, besok kita nangis. Tapi itulah keuntungan kita umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kebahagiaan kita umat Rasulullah. Jadi dosa sebesar apapun, kalau dia mohon ampun kepada Allah pasti
Bahkan di ayat di sana walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li junubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah, walladzina idza fa'alu fahisah, orang-orang yang berbuat fahisah. Nah, ini dijelaskan di dalam apa? Dalam hadis Rasulullah tentang ayat ini nih. Walladzina idza fa'alu fahisah, ada seorang pemuda yang dosanya udah kagak kalang-kalang tanggung. Dosanya hidup di zaman Rasul, yang kerjaannya gitu apa? Kerjaannya gitu jualan kain kapan. Jualan kain kapan, ntar kalau ada yang meninggal dia apa? Jual kain kapan. Ntar udah pada pulang nguburin, karena di Mekah kagak kayak di kita. Dia mau nguburin jauh, masyarakat jauh dari perkampungan, habis nguburin sorenya di anak muda diambil lagi, digali, kadang berantem sama mayat, digali, diambil, dia cuci, besok ada yang meninggal dijual lagi. Begitu kerjaannya. Walladzina idza fa'alu fahisah, itu kerjaannya apa? Nggali lubang, ntar ngejualin, ntar orang dikuburin, besoknya diambil lagi kain kapannya. Itu begitu. Sampai satu waktu yang meninggal itu perempuan, gadis, masih gadis. Ketika meninggal dunia, dia gali kuburannya, dia ambil kain kapannya, dia nafsu tanggul birahinya. Akhirnya dia jinahin tuh mayat. Setelah dia jinahin tuh mayat, bangun tuh mayat yang minta tanggung. Waduh, kalau begitu bangun mayat tanggung jawab. Nauzubillah min. Setelah dia minta pertanggungjawaban, nangis tuh. Akhirnya dia tinggalin, dia nangis sejadi-jadinya, ngadu kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak bisa jawab, ngadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosanya begitu besar, Rasul marah, dikeluarkan, keluar dari situ. Akhirnya dia pergi ke satu gua, nangis sejadi-jadinya selama 40 hari, diceritakan dalam hadis. Tapi walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah, tapi hati terus nangis ingat kepada Allah Subhanahu, dzakarullah fastaghfiru li junubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Nah itu untungnya kita umat Rasulullah, sebesar apapun dosa kita, kalau kita masih istighfar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan besok buat dosa lagi kan gitu. Buatan diampunin, kan kita mau umat Rasul, gampang diampunin. Iya betul. Mal kabair bil istighfar wal saghair bil istimrar. Tidak ada dosa besar kalau setiap hari kita gempur dengan istighfar. Wal saghair bil istimrar. Tapi dosa kecil ditumpuk nggak pernah istighfar, jadi bukit juga, jadi besar juga tuh dosa kita. Maka setiap hari lah, apalagi kita berada di bulan mulia Dzulqa'dah ini, perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali permasalahan. Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga lalu dipertemukan setelah 100 tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu pada hari Arafah. Nah, setelah kangen-kangenan berjalanlah tuh Nabi Allah Adam dengan Ibu Hawa, ketiduranlah di Muzdalifah. Makanya orang haji itu bukan rukun di Muzdalifah, tapi wajib haji, diantaranya mabit di Muzdalifah. Nah, inilah sejarah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, setelah nangis jadi-jadinya di pagi hari setelah mabit di Muzdalifah, Nabi Adam nangis, taubat, rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk merasa cintanya, manifestasi daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruhlah membangun Ka'bah. Maka dalam Al-Quran, inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Inna awwala bayyitin, sesungguhnya bangunan pertama yang ada di muka bumi. Inna awwala bayyitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah. Nah itu Ka'bah. Ka'bah lah bangunan pertama yang dibangun oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, ini pembangunan pertama. Lalu minta kepada Nabi apa? Minta kepada Allah
cari tengah-tengah bumi. Cari tengah-tengah bumi, nggak mungkin dong Nabi Adam nggak punya alat, nggak punya drone, kan begitu. Buat mana di tengah-tengah bumi? Minta kepada malaikat Jibril. Buat malaikat Jibril nggak apa-apa, nggak ada di masalah tengah bumi mau dimanapun. Kenapa? Karena malaikat aslinya, wujud aslinya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat Allah yang lainnya, ini bumi nggak ada sebelah sayapnya malaikat. Maka Nabi malaikat Jibril ya udah nih tengah-tengahnya bumi yaitu Ka'bah. Bikin di situ. Dibikinlah Ka'bah. Makanya penemuan kemarin belum lama tahun 1980-an manusia menemukan bahwa penemuan dari luar negeri bahwa penemuan tengah bumi itu adalah Ka'bah ketinggalan. Padahal umat Islam kita udah dikasih tahu duluan dari Al-Qur'an. Bahkan para ahli tafsir menjelaskan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala bayyitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubaraka. Bikin Nabi Allah Adam. Cuman dahulu makan bahan nasinya kagak pakai, lama-lama belum ada semen, belum ada besi. Akhirnya bikinlah di situ. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam terjadi banjir besar-besaran. Di kita aja banjir kadang repot, apalagi di zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam yang begitu besar, bahkan gunung semuanya ketutupan oleh banjir. Rumah kita kalau zaman dulu habis semuanya datang. Nah, banjir yang begitu besar, Ka'bah rusak, tinggal pondasinya saja. Baru Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Baitullah. Nabi Ibrahim diperintahkan maka dibangun oleh Nabi Ibrahim beserta putranya Nabi Allah Ismail alaihi. Maka di Ka'bah itu ada namanya Hijir Ismail, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina, kan gitu. Ada Hijir Ismail, maka sholat orang yang sholat di makam Ibrahim dan orang sholat di Hijir Ismail, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara doa yang mustajab. Yang pertama doa di multajam, yang kedua doa di Hijir Ismail yang sekitar Ka'bah, yang ketiga di makom Ibrahim itu telapakan Nabi Allah Ibrahim ketika membangun kembali Ka'bah Baitullah. Maka di situ ada makom Ibrahim dan Hijir selesai pembangunan di masa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim ditegur oleh Allah. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, tegur manusia supaya melaksanakan ibadah haji. Wa ajin bin nasi bil haji yaitu karijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fazin amin. Wa ajin bin nas, kata Allah, seru manusia. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya Allah gimana nyerunya, nggak ada toa, nggak ada pengeras suara, nggak ada apa-apa. Bagaimana ini lembah? Bagaimana saya menyerunya? Kata Allah, silahkan, itulah ikhtiar. Maka manusia diperintahkan untuk doa ikhtiar. Masalah berhasil atau tidak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajin bin nasi bil haji atuka rijal. Seru tugas kamu, kata Allah, nyeru, ajak aja, panggil umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka kita yang melaksanakan ibadah haji berarti menerima panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya di situ kita kalau malam Pak, ya setelah salat tahajud minta sama Allah dengan jawab panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ayo kita ulang-ulang terus Pak. Insya Allah bagi yang belum melaksanakan ibadah haji nanti akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum daftar, ya daftar dulu. Belum ada biayanya. Kalau buat Allah kita tahun depan bisa aja. Belum daftar buat Allah bisa nggak berangkat? Bisa. Kalau udah Allah yang undang, jadi tamunya Allah, memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim, nggak mesti berpuluh-puluh tahun, nggak mesti berbelas-belas tahun. Kalau emang waktunya Allah tentukan, ada aja tuh jalan keluarnya.
yang kita nggak duga-duga. Tahun depan lah langsung ada panggilan. Nah dari sinilah jalannya, dari sinilah caranya. Allah punya cara tersendiri. Wa ajin pinnas, tugas manusia ke tugas kamu Adam, Ibrahim, seru manusia. Wa ajin pinnas bil haji yatuka, nanti akan datang tuh manusia. Makanya nabi-nabi itu banyak melaksanakan ibadah haji. Selesai Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Musa, ya Nabi apa? Ya Nabi Isa, nabi-nabi yang lain itu pada haji. Karena diseru oleh panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajin bin nasi bil haji yatuka wa ala kulli dhamirin. Bahkan ada yang naik onta, ontanya udah pada kurus. Dulu perginya gemuk, capek di sono, naik lembah turun lagi gini kayak kapal lembah karena kan naik mobil. Pada kurus, pada bengek tuh onta. Jadi kalau di sono orang haji sekalipun banyak makan pasti kurus, capek karena beratnya fisiknya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya tu karijalan ala kulli damirin yatina min kulli fazin amik, nanti dari seluruh penjuru dunia kata Allah. Makanya kita juga nggak kepikiran kita dari sini Indonesia jauh dari Arab. Dulu orang haji, orang-orang tua kita 6 bulan. Bahkan udah nggak keingetan sebelum bulan puasa udah pada berangkat haji, sebelum Ramadan udah berangkat. Kalau panjang umur, kagak panjang umur mati, ceburin ke laut. Mau berangkat ya diceburin, pulang nggak kurang itu meninggal capean, ceburin lagi ke laut. Apa laut? Udah kagak ada yang ingat, anak cucunya pulang kucuk-kucuk jadi Pak Haji. Kan zaman dulu Belanda susah. Nah setelah ada pesawat, alhamdulillah, nah itulah dengan ilmu hidup menjadi mudah. Kembali masalah kita. Nah, bahwa bulan Dzulqa'dah ini bulan yang dimuliakan, diantaranya bulan yang mulia, bulan yang diharamkan oleh Allah dan masuk dalam rentetan bulan haji. Karena itu kebahagiaan kita ketika kita berada di bulan ini, perbanyak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang ketika kita diberikan panjang umur oleh Allah, kita tidak isi dengan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat sayang sekali. Sayang ketika ada usia yang diberikan oleh Allah sampai saat sekarang ini, Allah masih percayakan kepada kita, sekalipun memang udah ada batasnya. Umur kita itu kan udah ada ketentuan ya, waktu kita dalam kandungan ibu kita. Inna kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa huwa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqah mislu jalik summa yakunu mudghah mislu jalik ayursalu alaihi al-malak wa yuktabu bi kalimatin fi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sa'idun aw saqiyun. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kejadian kalian, kata Allah, kata Rasulullah, fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, di dalam perut ibu kalian, fi batni ummihi, di dalam perut ibu kalian arba'ina yawman, 40 hari nutfah, bercampurnya nutfah air mani bapak dan ibu kita dan istri kita, jadi anak kita. Arba'ina yawman nutfah summa yakunu 'alaqah mislu jalik, 40 hari berupa nutfah, lalu 40 hari lagi berupa darah. Summa yakunu 'alaqah summa yakunu mudghah mislu jalik, setelah 40 hari jadi darah, 40 hari jadi daging. 40 hari tambah 40 hari tambah 40 hari 120 hari. Nah inilah yang perlu kita ingat Pak, 120 hari kita dalam kandungan ibu kita. Fayursalu alaihil malak, Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat ke perut ibu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat ke perut istri kita. Wa yuktabu bi kalimatin, bikin perjanjian. Cuman kan kita kagak sadar, istri kita, ibu kita dulu juga nggak sadar waktu ngehamilin
waktu ngandung kita, ibu kita nggak sadar, istri kita juga nggak sadar. Wa yursalu alaihil malak, setelah 120 hari Allah utus malaikat ke perut istri kita, Allah utus malaikat ke perut ibu kita. Wa yuktabu bi kalimatin, ditulis 4 perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bi rizkihi, ditulis tentang rizki kita. Udah ada garisnya, udah ada ketentuannya. Kalau rizkinya udah selesai, berarti urusan hidup selesai. Waduh, saya udah kagak ada rezeki nih, hati-hati deh nih. Makanya kita berusaha aja minta ini rezeki kita sampai beratas kapan? Sekarang udah nyerah, udah dah, kalau udah nyerah mah emang udah batas hidupnya udah selesai. Bikat bi rizkihi, ditulis rezeki kita. Wa ajalihi, ajal kita udah ditulis. Oh, orang sakit nanti juga, nggak mesti orang sakit itu harus mati. Dan nggak semua orang yang masuk ruang ICU itu harus mati. Karena udah ada perjanjiannya, bikat biria wa ajalihi, ajalnya. Ini kadang-kala kita kemarin kejadian di Bekasi kan gitu, kereta. Ya emang udah qadarullah, udah ketentuan Allah Subhanahu. Yang meninggal pada hari itu emang udah ditentukan meninggalnya, tanggal meninggalnya, hari jamnya pun sudah ditentukan. Jadi kadang-kadang orang, wah ini kesalahan ini, wah ini kesalahan ini, itu sababiyah. Sababiyahnya doang. Perjanjiannya nanti meninggalnya apa nih? Naik kereta, itu kejadian. Kalau yang enggak ada perjanjiannya hari itu jam segitu meninggal, enggak masuk. Nah disitulah kita harus percaya dengan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalihi, ajal. Di rumah juga kagak ngapa-ngapain ada orang yang meninggal. Cuman sababiyah, kata Rasulullah, di antara sebab orang meninggal dunia ada 99 sebab. Banyak Pak, 99 sebab. Nah yang bagus yang apa? Orang dikasih sakit. Udah batuk-batuk mulu, udah sakit-sakitan mulu, berarti Allah lagi suruh banyak-banyak istighfar. Ini dikasih sakit, nggak apa-apa segini mah. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Kita lagi dikasih sakit, dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang dikasih sakit, inget gak sama Allah nih? Kalau dikasih sakit oleh Allah masih sadar atau enggak nih? Enggak sadar, lupa dia. Padahal orang dikasih sakit berarti dia masih disayang. Lupa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian itu sudah qadarullah. Cuman emang sababiyahnya ada aja lah, kereta inilah, yang satu ginilah. Lah itu mah sababiyahnya. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ajalihi. Semua ajal manusia sudah ditentukan. Ajal kita pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak tahu kapan ajal kita. Cuman disitulah kita banyak-banyak istighfar, mohon. Makanya di hati kita banyakin ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Coba banyak-banyak zikir, hati akan tenang. Lazimkan nih afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hati kita terus. Maka ketahuilah sepaling utama zikir la ilaha. Bahkan kata Rasulullah, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, pasti akan masuk surga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa in zana wa in saraka. Ya Rasul, bagaimana kalau dia pernah berbuat zina, pernah mencuri? Kata Rasul, wa in zana wa in saraka. Sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, tapi kalau akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Nah itu sebabnya, jadi kalau ada keluarga kita sakit, udah rada susah sakaratul maut, talkinkan di telinganya la ilaha
illallah. Kenapa? Karena orang mau meninggal dunia itu ya mutul maru ala ma'asya, Pak. Orang meninggal itu tergantung kebiasaan. Biasanya megang tasbih mulu dah. Lagi itu nanti lagi megang tasbih meninggal. Ada dulu cerita aki-aki nih, orang Betawi meninggal dunia nih tangannya begini aja, Pak. Tangannya begini aja. Ini kata orang-orang nih, katanya nih, ini bapak ini guru kok ngaji, ini kerja seringan zikir, dikasih tasbih jatuh. Oh, ini dia nih kontrakannya banyak nih, makanya tangannya begini terus. Dikasih duit jatuh lagi. Yang tahu istrinya doang. Pak, tolong keluar dulu dah. Keluar semuanya. Istrinya buka daleman bajunya. Pas pegang apa? Pas pegang apa punya istrinya, meninggal dia. Jadi yang mutul maru alama tergantung ada yang biasanya tidur mau tidur begitu. Mau tidur kebiasaan tangannya megang apa? Istrinya. Terus meninggal, hati-hati itu. Kasih tasbih kagak mau, dikasih Quran kagak apa. Dikasih duit malah ya. Kasih tasbih jatuh, kasih duit jatuh, kira istrinya masuk begini meninggal tuh langsung. Jadi yang mutul maru alama asa, meninggal seseorang tergantung kebiasaan. Nah, wa ajal udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ajal kita. Terus apalagi wa amalihi, amal kita, Pak. Nih pagi hari ini kita duduk di sini udah ada catatannya nih. Kita pagi hari sholat subuh, karena nggak semuanya warga sini mau sholat, karena nggak semuanya dapat panggilan. Ini wa amalihi, amal kita ini ada catatannya, dan itu udah ada bukunya dulu. Amali ini habis ini kita ngapain udah ada tuh. Jadi benar kata penyanyi itu bahwa dunia ini panggung sandiwara. Terbuktinya Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar apa Al-Quran itu Allah turunkan di malam bulan Ramadan min lauhil mahfuz ila sama'id dunia. Udah jadi kan sempurna dah. Terus dari sama'id dunia kepada Rasulullah turun 22 tahun 2 bulan 22 hari, berangsur-angsur sesuai keadaan, bahkan sesuai permasalahan turunnya Al-Quran. Makanya ada asbabun nuzulul Quran. Jadi udah ada dulunya, cuman tinggal manusia itu ngerjain apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa amalihi. Amal kita nih, duduk kita di masjid ini, kita sama-sama duduk, itu udah ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir sa'idun au saqiyun, bahagia atau celaka hidup kita. Nah, insya Allah mudah-mudahan hidup kita bahagia. Doa kita kan begitu, doalah yang baik, doa yang baik-baik. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi lihat terusannya hadis ini. Wallah inna ahadakum inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta bainahu wa bainaha illa zira ayasbikul kitab ayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta bainahu wa bainaha illa zira ayasbikul kitab ayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Nah, ini hadis Rasulullah rawahu Bukhari. Ini kan hadis sahih ini, Bukhari Muslim. Tadi setelah itu Allah kata Rasul, maka demi Allah sesungguhnya inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya di antara kalian kerjaannya kerjaan ahli surga, ibadah terus, malam zikir, baca Quran, ibadah terus menerus, hatta bainahu wa bainaha illa jira, sehingga antara dia dengan surga itu cuma tinggal selangkah lagi, satu jira, tinggal selangkah lagi. Antara dia dengan surga tinggal selangkah. Dilihat kata Rasulullah, fayasbiqu alaihil kitab, lihat perjanjian catatannya fayamalu bi amali ahlin nar. Itu yang ditakutin oleh kita. Begitulah yang ditakutin oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitulah yang ditakutin oleh para ulama-ulama ussalihin. Kita nggak tahu di antara kita dengan surga itu tinggal selangkah lagi dengan amal kita. Fayasbiqu alaihil kitab, lihat catatan
catatan kita. Fayamalu bi amali ahlin nar. Lalu dia beramal amalan neraka. Fayadkhuluha, sampai meninggal dunianya malah masuk dia ke nerakanya Allah Subhanahu. Di hadis ini dijelaskan oleh para ulama, ada dahulu seorang ulama tinggalnya di masjid, Pak. Bukan marput tuang nih. Tinggal di masjid. Bentar lagi ya waktunya. Lewat 55 ya. 52, 10 menit lagi dah. Sekarang 42. Soalnya udah pada, saya kelihatan muka udah pada lapar ini. Kalau dapat nasi, udah. Dilihat antara amalnya, Pak Yasbikul, lihat di dalam itu seorang ulama tinggal di menara masjid. Ini ada menaranya nggak nih Ustaz? Enggak ada. Jangan dulu. Tinggal ulama di menara masjid. Kalau dia lapar buka jendela, ma'idatan minas sama, turun hidangan dari langit. Dia nggak perlu belanja ke warteg, nggak perlu nyari padang, nggak perlu nyari MBG sekarang. Nggak perlu datang kurir nganterin MBG, enggak. Buka masjid, buka pintu jendela aku, menara masjid, turun ma'idatan minas sama. Begitu dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman la yasbiqu alaihil kitab. Udah sebegitu dekatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat catatan akhirnya. Dia turun dari menara, digoda oleh seorang wanita pelacur, digoda, masih tahan godaan pertama, kedua, ketiga. Ini kadang-kadang jangankan yang muda, yang tua juga kalau begitu mah agak mana tahan. Ya Pak ya, bukan kan ya, jangankan yang muda, yang tua juga kalau tiap hari digoda mana tahan. Digoda terus, akhirnya dia sampai berbuat zina. Ketika berbuat zina enggak meninggal. Ketika berbuat zina meninggal dunia di hotel. Bukan dari hotel kalau dulu ya. Ketika berbuat zina meninggal dunia di perut wanita pelacur. Padahal dia orang yang udah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hadisnya, Allah wa inna ahdakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan di antara kalian ada yang beramal amalan neraka, hatta bainahu wa bainaha illa jira. Amalannya tiap hari enggak benar, enggak pernah ke masjid, enggak pernah ibadah kepada Allah, sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal selangkah lagi. Fayasbiqu alaihil kitab. Lihat catatannya, ini ahli surga. Fayamalu di akhir hayatnya, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Itu seorang pelacur yang udah ditakdir kerjaannya apa? Yang berbuat zina, maksa tadi orang yang saleh, yang ibadahnya kuat lagi berbuat zina meninggal dunia. Kagak bisa taubat, nggak sempet taubat, udah tua, naik ngap-ngapan, mati. Ini perempuan yang kerjaannya berbuat dosa, berbuat zina, baru kali ini ada orang berbaba di atas perutnya meninggal dunia, dia nangis, dia taubat sejadi-jadinya, terus dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya dia tinggalkan perbuatan zina, dia tinggalkan perbuatan kebiasaannya, dia nangis ibadah kepada Allah, sampai akhirnya meninggal dunia, masuk surganya Allah Subhanahu. Yang tadi ahli ibadah masuk neraka, yang ahli maksiat masuk surga. Nah kita kan tidak tahu amal kita nggak tahu, makanya kita mohon. Dengan apa kita? Doa. Makanya di rumah yuk banyakin anak-anak kita ajarin doa. Kita doa depan anak-anak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini doa yang akan merapihkan semua urusan kita. Doa yang semuanya akan membawakan kita ke dalam kebaikan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada kan di zaman kemarin, di zaman di zaman Sultan, ada seorang ahli ibadah, seorang yang kerjaannya itu orang baik. Cuman di tengah masyarakat ini dia dianggap nggak baik. Sampai sama istrinya, dia kalau selesai pulang gajian dia beli minuman. Habis beli minuman ntar sampai rumah dia buangin tuh. Cuman kan tiap hari beli minuman, orang ngeliat orang pulang kerja beli minuman. Ntar kadang-kadang masuk ke rumah bordir,
Tuh yang deket jembatan tuh sana dikit. Karang Satria masih Karang Satria masuknya itu ya. Masuk Karang Satria apa bukan itu? Kayaknya masih Karang Satria ada ya. Ini tiga tugas kita. Tugas kita kalau jalan lewat sini Bumi Anggrek lurus dekat sana kan ya. Itu tugas kita itu. Tugas kita amar ma'ruf baru sampai sono. Ini jangan begini. Udah Pak masuk aja dulu Pak, tenang aman-aman. Masuk tenang aman, pulang seger. Jangan sampai naudzubillah min zalik. Kita minta kepada Allah. Kayak gitu nanti akan dirubah. Tapi kita kan nggak tahu dia ini min ahli jannah atau min ahli nar. Kita juga nggak tahu. Cuma doa yang membawa kita ini kepada kebaikan. Doa, kata Rasulullah, doa, perbanyak doa, minta kepada Allah Subhanahu, nangislah di tengah malam. Maka ketika itu Syekh Abdul Qadir Jailani juga nangis ketika ditanyakan seperti itu, nanti Tuhan ini ahli surga atau bukan, dia nggak sanggup menjawab. Kita juga nggak sanggup menjawab, kita ini min ahli jannah, min ahli nar, kita nggak sanggup. Cuman doa, mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan membawa kita kepada orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Doa kita, keluarga kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang berbahagia, kembali kepada kita masalah kita yaitu Dzulqa'dah. Mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan, dan ini masuk bulan haji. Mudah-mudahan terus-menerus kita dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan tahun-tahun akan datang bisa melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, cukup, karena Rasulullah melaksanakan ibadah haji seumur hidup cuma dua kali. Kadang-kadang saya ini berhajinya udah setiap tahun, bahkan dihitung udah berapa kali, udah 30 kali haji. Bukan main. Rasulullah sebagai uswatun hasanah, Rasulullah sebagai pengikutan kita, contoh buat kita, seumur hidup haji cuma 2 kali. Kalau kita kadang-kadang umatnya udah 15 kali. Watasnya waduh lebih dari Rasul ini. Bagus. Cuman ini ibadahnya niatnya buat apa nih? Bawa jamaah. Nah itu makanya tujuannya nyari rezeki lain lagi. Nah, yang benar-benar lah. Mudah-mudahan kita di tahun-tahun akan datang bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, dan juga kita kalaupun tidak, nanti kalau kita ngamalin ilmu, kalau udah kita belajar ilmu syariat, kan sekarang syariat kita nih, kalau kita thariqah, insya Allah nanti kalau kita itu kita ada, enggak pun haji juga, itu kan haji mah haji syariat ke tanah suci, ke Mekah kemana syariat, hakikatnya hadiri kita. Lihat tetangga kanan kiri kita haji ke sono, kanan kiri kita kesusahan, dosa itu. Makanya ada orang Damaskus waktu tahun berapa tuh, yang waktu itu haji cuma 60.000 orang, 60, karena sekarang 3 jutaan lebih, dulu 60.000 orang. Ini orang tukang sol sepatu nggak bisa berangkat, nggak berangkat haji, nggak jadi berangkat haji, gara-gara uangnya itu dikasih kepada tetangganya yang kelaparan. Tapi oleh Allah ada catatannya. Ini orang yang haji, seorang ulama besar memimpin haji di Mekah pada waktu itu. Syekhnya, Syekh haji yang ulama se-Indo sedunia, kan ada pimpinannya tuh. Nah itu dia mimpi bahwa itulah yang ahli, yang diterima ibadah hajinya, yang duitnya diserahkan kepada fakir miskin. Kita mudah-mudahan ada rezeki berapa kita berikan kepada fakir miskin. Dan pada sebentar lagi masuk bulan haji Dzulhijjah, kalau punya rezeki kita laksanakan kurban udhiyah. Nah, mudah-mudahan kita baca doa, kita baca Fatihah, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman dan Islam kita. Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya dan bisa menjauhkan segala larangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa anna ya karim wa anna ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bi karamatil Fatihah wa bi ijabatil Fatihah wa bi mujizatil Fatihah wa bi syirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.